Identifikasi tujuan strategis yang ingin dicapai melalui implementasi instalasi. Rencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk alokasi sumber daya, jadwal, dan anggaran. 2. Analisis. Lakukanlah analisis menyeluruh tentang lingkungan yang akan terpengaruh oleh instalasi. Ini meliputi analisis risiko, analisis dampak, dan analisis kebutuhan pengguna. 3. Desain. Desainlah instalasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pastikan desain ini mencakup semua aspek teknis, operasional, dan keamanan yang diperlukan. 4. Implementasi. Lakukanlah penerapan instalasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ini melibatkan instalasi perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur pendukung lainnya. 5. Pengujian. Lakukanlah pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa instalasi berfungsi sesuai yang diharapkan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. 6. Pelatihan. Berikan pelatihan kepada personel yang akan menggunakan instalasi agar mereka dapat memahami cara kerja dan manfaatnya. 7. Evaluasi dan pemeliharaan. Lakukan evaluasi terhadap instalasi setelah implementasi selesai untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. 1. Risiko teknis, termasuk kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, kompatibilitas sistem, integrasi yang buruk, dan masalah keamanan teknis. 2. Risiko pengelolaan proyek, seperti keterlambatan dalam jadwal, melebihi anggaran, kurangnya sumber daya, atau perubahan ruang lingkup yang tidak terduga. 3. Risiko keamanan, meliputi ancaman keamanan siber, kebocoran data, serangan malware, atau kebocoran informasi sensitif. 4. Risiko operasional, termasuk kegagalan operasional, ketidaksesuaian dengan regulasi, kegagalan infrastruktur, dan masalah ketersediaan. 5. Risiko kinerja, seperti kinerja di bawah ekspektasi, ketidakmampuan untuk menangani beban kerja yang diantisipasi, atau masalah skalabilitas. 6. Risiko manajemen perubahan, termasuk resistensi pengguna terhadap perubahan, kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait, atau ketidaksesuaian dengan budaya organisasi. 1. Persiapan darurat. Sediakan prosedur darurat yang jelas dan terdokumentasi, termasuk evaluasi, pemadam kebakaran, dan pertolongan pertama. 2. Pelatihan karyawan. Berikan pelatihan reguler kepada karyawan tentang prosedur darurat dan peran mereka dalam situasi tersebut. 3. Simulasi darurat. Lakukan latihan darurat secara berkala untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami prosedur dan dapat bertindak dengan cepat dan efektif dalam keadaan darurat. 4. Peralatan darurat. Pastikan bahwa peralatan darurat seperti alarm kebakaran, peraturan pemadam kebakaran, dan kontak P3K tersedia dan berfungsi dengan baik. 5. Komunikasi darurat. Tetapkan saluran komunikasi darurat yang efektif, termasuk cara memberikan peringatan kepada semua karyawan tentang keadaan darurat dan instruksi selanjutnya. 6. Evaluasi dan peningkatan. Lakukan evaluasi setelah setiap simulasi atau insiden darurat untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan pembaruan prosedur darurat sesuai kebutuhan. Bobby Valentino.